Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Hadirin, kita akan membahas tentang sifat salbiyah. Yang terakhir itu adalah wahdaniyah. Wujud tadi sifat nafsiyah, kalau salbiyah ini kidam bako mukhalafatul lil hawadis qiyamu binafsi wahdaniyat. Kita akan bahas wahdaniyah. Maka salbiyah ini yang menolak daripada zat Allah. Maka sifat salbiyah ini diisbatkan kepada zat. Ini adalah wahdaniyah, adalah maha tunggal. Maka disinilah mengesahkan diri kita, kemudian mengesahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hadirin, zat Allah itu sebenarnya adalah asah. Tentunya dalam pandangan hakikat. Artinya apa? Tidak ada zat yang lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya zat Allah Subhanahu wa taala saja yang ada, yang maha ada. Jadi kemanapun kita menghadap, ke barat kah, ke utara kah, ke selatan kah, ke timur kah, yang namanya hanya zat Allah saja yang ada, zat yang tunggal, maha tunggal. Tidak ada zat lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah mau ke timur kek, mau ke barat kek, di situ ada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Satu-satunya zat yang ada itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak bingung tadi begitu. Kemudian ada pula kajian daripada ma'rifat tadi, kenal dirimu, niscaya engkau akan mengenal daripada Tuhanmu. Nah, kita bertanya, dari mana zat daripada si makhluk itu, dari mana asalnya? Zatnya makhluk itu nah. Apakah kita bikin sendiri ataukah dari mana bahannya? Meskipun wujud majazi, bayangan, khayal, tidak bisa dikatakan ini wujud, tapi ini mumkinul wujud. Mumkinul wujud, diadakan. Jadi wujud sangka-sangka, tapi wujud sangka-sangka ini terbit daripada zatnya Allah juga. Zatnya Allah kepada Nur Muhammad kepada alam semesta itu. Nur Muhammad yang muhaddas. Ada Nur Muhammad yang qadim, ada yang Nur Muhammad muhaddas. Ketika dia batin, ruh, itu adalah Ahmad atau Nur Muhammad yang qadim. Tapi ketika dia keluar muhaddas, yang berbentuk itu adalah Nur Muhammad yang muhaddas. Maka inilah penyaksian daripada di dalam bertuhan itu, tidaklah kita berpersangka-sangka yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka hadirin semulakan, itu tadi, disitulah asal muasal daripada kepahaman wahdaniyatul wujud, wahdatus syuhud. Artinya apa? Artinya semata-mata hanya zat Allah Subhanahu wa taala, daripada pahaman wahdaniyah tadi, sifat salbiyah. Karena esanya semata-mata tidak ada lain, tidak ada zat lain selain daripada zat Allah. Bahkan tidak ada yang dikatakan percampuran daripada satu zat lain kemudian kepada zatnya Allah. Maka hadirin semulakan, ini betul-betul semata-mata hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki saja. Jadi insan manusia, insan tuh, meskipun insan yang alam semesta ini itu mengandung daripada zat Allah, tidak lain daripada zat Allah itu. Nah, ini juga batang tubuh tiada lain daripada di dalamnya zat Allah. Nah, di luar daripada insan atau alam semesta itu apa? Karena zat Allah yang tunggal tadi, yang esa tadi, maka di luar diri pun tidak lain daripada zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Tapi ini bukanlah dikatakan ada, tapi diadakan. Zat yang wajib wujud, kemudian wujudnya daripada Allah itu mempunyai wujud khayal. Wujudnya Allah itu yang Nur Muhammad, yang Ahmad wujud lagi, mengadakan lagi daripada cerminnya, diadakannya cerminnya
Ya, itulah disebut ciptaan makhluk. Itulah alam semesta dengan batang tubuh kita. Seluruhnya, api, angin, air, tanah. Karena ini apa? Alam semesta itu batang tubuh itu adalah af'alnya Allah. Ini af'alnya Allah. Geraknya dan alam semesta itu af'al Allah. Gerak tubuh dan alam semesta itu adalah zat Allah. Maka itulah tunggal daripada zat Allah. Tapi ini tidak boleh dikatakan zat hakiki. Ini zat majazi. Nah, maka itulah yang dikatakan juga alam semesta itu terbit daripada Nur Muhammad daripada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itulah hakikatnya wahdaniyah. Artinya apa? Ketika kita disebut yang majazi ini, ketika yang berbentuk ini, ketika alam semesta ini, batang tubuh ini disebut ada, itu tertolak. Tapi diadakan bayangan saja, tapi tidak bisa dipusahkan antara bayan dengan yang punya bayang. Kalau kita mengatakan ini kita atau bayangan kita atau diri kita, alam semesta dengan batang tubuh ini, nah terus dari mana itu? Dari mana kalau bukan wujud hakiki, yaitu Ahmad. Kemudian Ahmad ini daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kan dari Allah Ta'ala juga sebenarnya. Maka ini sebenarnya alam semesta ini, air itu yang menjadi es batu. Es batu tadi wujud majazi, bentuk dan rupa yang berbeda. Wujud adanya batang tubuh alam semesta tadi. Nah, kemudian yang dinamakan zat daripada itu tadi, itu adalah airnya. Itu adalah airnya. Kalau sifatnya daripada es batu tadi, berbentuk tadi. Nah, jadi kalau zatnya yang mana? Lahir batinnya daripada es batu tadi. Awal akhirnya juga tadi, es batu tadi. Nah, itulah dirinya. Itulah zatnya. Awal, akhir, zohir, dan batin. Awal es batu, akhir es batu, zohir es batu, batin es batu. Itulah zat. Sebenarnya zat. Namun ketika mengatakan alam semesta itu, alam semesta dikatakan adalah zat Allah, salah. Tidak boleh. Karena bertolak belakang. Ini adalah wujud majazi saja. Ini adalah muhaddas, tercipta. Benar, tidak salah itu. Diteliti juga, ditimbang-timbang dari mana berasal juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun alam semesta ini muhaddas atau semua ini adalah makhluk, itu dalam sangka-sangka. Itu dalam bahasa syariat. Bahasa daripada muhaddas itu bahasa syariat. Bahasa thariqah, tasawuf. Kalau hakikatnya hanya Allah Ta'ala sendiri sebenarnya. Tidak ada yang lain. Karena dia yang tiada berawal, tiada yang berakhir, tiada yang maha zohir, tiada yang maha batin. Tidak awal, tidak berawal, akhir tidak berakhir. Awalnya telah ada terdahulu, telah sedia terdahulunya, akhirnya tidak ada kesudahannya, bako. Karena terdahulu sudah sedia adanya. Tidak ada bahan sama sekali. Belum ada apa-apa sama sekali. Belum ada siapa-siapa, belum ada Nur Muhammad, belum ada malaikat, apalagi mungkar nakir dan sebagainya. Alam semesta, aras, kursi belum ada. Hanya zat Allah. Selain daripada Allah, itu semua adalah makhluk. Aras kah, kursi kah, neraka kah, surga kah, semua itu adalah makhluk. Tapi surga, neraka, aras, kursi semua itu daripada mana? Daripada juga zat Allah semua. Daripada zat Allah. Zat Allah melalui Nur Muhammad ke alam semesta. Meskipun bayangan loh ya. Bayangan, wujud majazi, wujud khoyali, makhluk, ciptaan. Tapi ciptaan ini tiada lain juga daripada zat Allah. Tapi bukan Allah. Bukan Allah. Tapi daripada zat Allah. Maka hadirin semulakan, inilah yang perlu ditunggalkan supaya tidak ada syirik
Tidak ada diri kita, tidak ada dirinya kita yang mengatakan kita ini Muhammad, atau kita ini adalah hamba Allah, atau kita ini mengatakan kita ini yang batang tubuh, kemudian yang batin itu adalah Nur Muhammad atau Rasulullah atau Nur Muhammad atau Ahmad atau Nurka atau apakah. Tidak, yang zohir yang batin ya dia juga. Meskipun zohir ini adalah muhaddas tadi, ciptaan, bayangan, tapi bayangan tidak akan ada. Cermin itu tidak akan ada kalau tidak ada yang bercermin. Maksudnya yang di dalam cermin itu tidak akan ada kalau tidak ada yang bercermin. Kapan adanya? Kapan adanya itu yang di dalam cermin? Ketika sudah ada di dalam cermin. Nah, ketika ada orang yang bercermin, maka ada juga yang di dalam cermin. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Coba diurut tadi. Diurut mulai daripada kita. Batang tubuh, misal batang tubuh kita, jasmani kita. Kita ini bahasa syariat ya. Diurut kita punya bapak mama, kakek nenek, sampai daripada Sayyidina Adam. Nabi Adam daripada tanah, nah, sering diulang-ulang. Tanah daripada air, air daripada angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad toh. Nur Muhammad dari mana? Dari zat Allah. Zat Allah dari mana? Rabbul Izzati. Stop sampai situ. Maka inilah yang perlu kita yakini, perlu disbatul yakinkan, perlu betul-betul diduduki, supaya kita itu tidak ada kesyirikan, tidak mengaku bahwa kita ini yang alam semesta, kita ini yang batang tubuh, bukan. Tidak ada dari kita ini, tidak ada. Kita ini muhaddas, kita ini makhluk yang baharu, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada siapapun terdahulunya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mungkin ada bahan lain, bisalah bahan lainnya diambil. Tapi belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa pada saat itu selain daripada Allah taala. Sampai sekarang pun sebenarnya tidak ada yang lain daripada Allah, hanya aku, kata Allah. Kalau kita merasa ada, berarti Allah tidak ada. Allah tidak akan pernah ada, meskipun Allah tetap ada. Tapi batalnya karena kita itu yang menghijab Allah, karena kita yang mengaku Allah, kita yang mengaku Tuhan tanpa disengaja, tanpa terasa. Makanya itu tadi, belajar di ilmu kedudukan ma'rifat ini berbahaya kalau tidak ada bimbingannya secara gamblang betul-betul. Karena kenapa? Nanti kita tertipu, kita terpeleset, sedikit terpeleset. Kalau bukan kafir, gila. Kalau bukan kafir, kufur. Jadi betul-betul mengaku Allah tidak boleh. Mengakui hak Allah lah itu yang sangat luar biasa. Maka hadirin semulakan, bagaimana kalau kita urutkan tadi betul-betul, jangan hanya di kepahaman saja, tapi betul-betul diduduki. Jasmani tadi lah, daripada air mani yang dibukukan jasmani ini. Nah, air mani dari mana? Nur Muhammad daripada zat Allah juga. Jadi dari air mani itu tadilah jadilah es batu. Jadi daripada es batu, kemudian jadilah ia punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya dan sebagainya. Itulah disebut juga air yang hidup, air ma'ul hayat. Air mani itu memang secara syariat itu air mani, air suci. Namun ketika secara itu bisa dikatakan juga air ma'ul hayat. Macam-macam kategori ataupun pendapat tentang ma'ul hayat itu. Jangan diperdebatkan, tidak perlu diskusinya. Diskusinya itu, perdebatannya tidak perlu. Yang penting pahami saja apa yang ada pada diri masing-masing tanpa menyalahkan kepahaman orang lain, kita keluar ke sana kemari. Tapi mending kepada diri sendiri. Jadi itu tadi, tidak ada benda khusus. Tidak ada benda khusus selain daripada zat Allah itu sendiri. Artinya tidak harus seperti laki-laki, tidak harus seperti perempuan. Tidak harus ada laki-laki dan perempuan gitu, baru adanya kita. Allah Ta'ala mampu saja menjadikan manusia, insan itu, bentuk dan rupa itu, meskipun
Meskipun tidak ada bapak dan ibu. Contohnya Sayyidina Adam. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Oh, berarti zatnya itu yang berubah berarti. Zatnya tidak berubah. Itu tadi zatnya ini waktu ketika la ta'yin sendiri di alam ahadiyah itu menghembuskan hembusannya Ahmad atau Nur Muhammad batin, ruh semesta alam. Ruh semesta alam inilah yang menjadi memadat. Nah, itulah yang memadat terus berbentuk. Itu. Jadi zat itu tadi tidak ada benda khususnya, rupanya dan sebagainya. Laisa kamitslihi syai'. Nah, begitu juga keesaan zat yang baharu, zat yang majazi, batang tubuh dan alam semesta dengan zat yang qadim. Meskipun zat bayangan. Itu tadi, meskipun zat bayangan, tapi daripada yang qadim juga. Artinya tidak ada seumpamanya. Tidak ada seumpamanya. Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Zatnya satu, tunggal, betul-betul tunggal. Itu tadi, banyak dari kita yang memisahkan daripada bayangan itu, kemudian mengatakan bayangan atau wujud majazi itu kita, khoyal. Kita itu yang pikiran dan perasaan, bukan daripada batang tubuh. Kalau kita batang tubuh, kapan kita menciptakan diri? Dari mana zatnya? Dari mana kitanya? Kalau kita urut juga daripada Nur Muhammad semuanya. Nur Muhammad tiada lain zat Allah. Zat Allah tiada lain daripada Allah, ya Rabbul Izzati. Diri benar-benarnya diri itu, yang betul-betul tidak ada yang mampu mengetahuinya selain akan dirinya sendiri. Maka disinilah yang perlu dipahami, bahwa memang tiada yang wujud itu selain daripada Allah Ta'ala saja. Maka disitulah esanya zat Allah satu juga, dia juga kumpulan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kumpulan daripada beberapa zat Allah itu tadi kemudian banyak, tidak. Jadi zat Allah itulah daripada hembusan. Apa menghembuskan? Hembusan itulah yang memadat. Ruh itulah yang memadat. Ruh semesta alam itulah yang memadat menjadi alam semesta. Maka itu tadi, jangan pernah lagi seutuhnya itu diri kita itu diakui. Batang tubuh kita, bukan batang tubuh kita itu. Itu daripada kepunyaan Allah, ini daripada hak Allah. Jadi kemanapun menghadap, mau yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, itu zat Allah Ta'ala juga. Cuma itu tadi, jangan katakan alam semesta itu Allah, jangan katakan Nur Muhammad itu Allah, jangan katakan Allah itu yang zat saja. Tapi diri sebenarnya Allah itu adalah Rabbul Izzati, kemudian dengan nurnya. Nurnya siapa? Ya zat, sifat, asma dan af'al. Ini semua tunggal. Zat, sifat, asma dan af'al. Cuma jangan katakan bahwa af'al itu adalah Allah, asma itu adalah Allah, sifat itu adalah Allah, zat itu itulah yang bernama Allah. Nur Allah, Nur Ilahi, banyak sekali namanya. Maka itu tadi artinya jangan pernah kita meyakini bahwa selain daripada Allah Ta'ala itu ada. Mau itu wujud majazi, mau wujud khoyali, itu juga daripada Allah Ta'ala. Cuma tidak bisa dikatakan itu wujud, tapi mawujud, mungkinul wujud, yang banyak ini yang berupa, yang berbentuk, itu asalnya daripada yang satu, Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak lain daripada zat Allah. Zat Allah Rabbul Izzati, sering diulang-ulang. Itu tajalli tadi. Asalnya daripada air menjadi es batu, berganti nama. Makanya tidak boleh dikatakan. Jangan katakan saja. Tidak boleh kita mengatakan jasmani itu Allah, tidak boleh kita katakan hati itu Allah, tidak boleh kita katakan sifat nyawa itu Allah, ruh itu Allah, tidak boleh. Yang bernama Allah itu yang mana sih? Memang Allah itu nama, tapi ada yang punya nama. Yang punya nama itu yang disebut Allah itu yang mana? Ya zat itu, yang maha ruang, maha suci itu tadi. Makanya dari sinilah semua sumbernya, dari zat Allah ini, dari maha suci ini,
dari kosong sekosong-kosongnya ini sampai kepada isi penuh. Kemudian setelah isi penuh, di dalam isi penuh apa? Itu ada alam semesta. Maka semua ini, apapun yang terjadi di dunia, di langit dan bumi, di akhirat, dimanapun, itu semua dalam zat Allah Maha Suci. Tidak ada yang di luar Maha Suci, itu tidak ada. Semua di dalam Maha Suci. Semua di dalam yang Maha Hidup. Semua di dalam Maha Kehidupan. Semua di dalam yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Artinya kalau kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata yang artinya akulah yang tunggal, hanya akulah yang maha ada, tiada yang nyata melainkan aku, kata Allah. Lalu kalau kita tafsirkan, ulama-ulama tafsirkan itu tadi, dialah Allah yang Maha Esa. Maka hadirin semulakan, itulah mengatakan semua yang muhaddas itu adalah kita. Oh, bahaya itu. Kitanya yang mana dulu? Tapi kalau dalam bahasa syariat, ya memang kita. Tapi bahasa yang sebenarnya, hakikatnya sebenarnya itu bukan kita, tapi itu dia juga, bayangannya juga. Bukan bayangannya Allah, tapi bayangan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu wujudnya. Wujud ini punya bayangan, dimaujudkan atau mungkin wujud, yaitulah alam semesta. Cuma jangan katakan meja itu kayu, nanti dikira orang stres. Jangan dikatakan baju itu kapas, tapi kapas itu yang bahan daripada baju itu tadi. Itu sebenarnya sudah sangat jelas. Zat dan sifat itu laksana diri es batu dengan air tadi di diri itu. Begitu juga kita dan sebagainya. Kita itu yang mana sih? Yang jiwa itu nafs. Yang mana pikiran dan perasaan? Jiwa itu dari mana kalau mau ditarik? Itu semua daripada Nur Muhammad juga. Nur Muhammad dari mana lagi? Daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala daripada Rabbul Izzati, kan di situ-situ juga terulang-ulang itu. Di mana? Di luar bumi ini, di dalam bumi ini pun bukan daripada wahdaniyahnya Allah yang meliputi segala sesuatu itu. Meliputi alam semesta dan seluruh isinya. Itu adalah aku juga, kata Allah. Mau yang nyatakah, yang ada yang engkau lihatkah, tidak lain juga bayangan daripada aku, bayangan daripada bayanganku. Karena yang ada itu ya aku. Batang tubuh itu juga tiada lain daripada wujud Nur Muhammad, wujudnya Ahmad. Maka melihatlah engkau, melihatlah kita ini daripada zat Allah. Maka kalau mau sholat, mendirikan sholat, harus tahu dulu zat Allah. Bagaimana mau hendak sholat kalau zat Allah saja tidak tahu kita? Jadi betul-betul harus tahu sebenarnya. Jadi boro-boro mau mengangkat tangan semua sampai selesai. Boro-boro. Jadi tidak ada apa-apa yang didapatkan sebenarnya kalau di dalam pandangan keilmuan. Berdoa pun kalau tidak tahu zat Allah, kemana larinya? Zatnya tadi kemana tadi? Kalau tidak tahu, minimal sampai makom sifat Nur Muhammad, makom ruh itu minimal jangan meyakini mata yang melihat, telinga yang mendengar, minimal. Jadi apa? Kalau kita tidak tidak paham-paham, ditunjukkan tidak paham-paham dan sebagainya, berhenti aja di makom sifat minimal. Terus yakini bahwa ada zat, kemudian ada Rabbul Izzati, karena masih bingung. Tapi nanti ketika sudah musyahadah terus di sifatnya Allah, maksudnya artinya kita dalam kesadaran tuh mengganti kesadaran bahwa yang memandang itu adalah ruh, yang mendengar adalah ruh, yang berkata-kata adalah ruh, yang bergerak adalah ruh. Ruh itu siapa? Artinya Nur Sayyidina Muhammad, Nur Muhammad. Maka itulah hadirin semulakan. Tidak ada yang selain daripada Allah. Tidak ada wahdaniyah. Tidak ada selain daripada Allah. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kaki tangan ini bergantung daripada Allah. Hati, perasaan, semuanya juga itu pada hakikatnya bulu, kulit, daging, darah, daging, jantung dan sebagainya itu juga hadrat daripada ilahi. Di dalam hadrat ilahi, di dalam maha suci. Laksana daripada es batu dengan airnya. Maka itu tadi. Maka hadirin sekalian, bagaimana semua kembalikan kepada Allah. Hak-haknya jasmani, rohani, nurani, rabbani itu kembalikan semua kepada Allah. Bukan jasmani, bukanlah jasmani untuk menemui daripada Allah. Bukan jasmani yang menemui, tapi kesadaran itulah sebenarnya menemui Allah. Jangan kita pahami bahwa kita yang menemui Allah. Itu bersalahan. Yang menemui Allah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada zat Allah, karena sudah melebur di situ. Yang ada hanya zat Allah. Zat Allah itu di atasnya ada Rabbul Izzati. Sudah selesai perhentian, putus sudah. Sampai situ tidak ada lagi di atasnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada aku, tidak mungkin ada sifat. Setelah sesuatu tidak mungkin ada. Berkehendak tanpa ada aku, tak ada sifat yang berkehendak karena aku. Kalau bukan karena aku, maka tidak akan bisa. Jadi bukan sifat yang berkehendak sebenarnya, tapi zat. Bukan sifat yang kuasa, tapi yang kuasa itu adalah Allah. Cuma tajallinya jangan dikatakan Allah, tapi tiada lain. Itulah Allah yang bergantung. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang bergantung kepadanya segala sesuatu, maksudnya. Jadi sifat itu bergantung kepada zat Allah. Sifat itu bergantung kepada zat Allah. Jadi sifat itu menunjukkan segala sifatku. Jadi yang puasa tadi bukan sifat, bukan siapa-siapa yang kuasa, tapi adalah zatku. Itu yang melekat betul-betul. Hadirin semulakan. Maka disitulah kita betul-betul pahami kenyataan daripada hamba, mazhar daripada hamba. Bukanlah kita mengaku hamba Allah, bukan mengaku kita Allah, apalagi bukan mengaku kita Muhammad, bukan mengaku kita daripada Allah. Kita Allah bukan, tapi mengakui saja, mengembalikan semua jasmani, ruhani, nurani, rabbani itu kepunyaan Allah. Disitulah kekuasaan Allah, disitulah segala-galanya. Seperti itu. Maka hadirin semulakan, mungkin seperti itu semuanya perjalanan kita selama ini sudah mulai hampir 1 tahun lebihnya, hampir 1 tahun mulanya. Maka hadirin semulakan, mudah-mudahan selalu diberkahi, disehatkan, dipanjangkan daripada urusannya itu secepat selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, di mana mudah-mudahan bisa jelas, diperjelas dengan cara mengulang-ulanginya. Kemudian dengan cara sering-sering bertanya daripada orang-orang yang paham tentang masalah itu. Jadi seperti itu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.